kelompok. 4. Langsung saja kita akan membuat tugas revisi dari mata kuliah manajemen, yaitu yang pertama akan dibacakan oleh Mas Bisa. Yang pertama sini ada POAC, di mana yang pertama perancang inovasi model pembelajaran yang digunakan atau dipilih oleh kelompok kami, yaitu tentang Teaching Games for Understanding atau TGM dulu, atau menekankan taktik dulu lalu teknik. Yang pertama adalah rencana pembelajaran bola basket di SD. Yang satu ada identitas pembelajaran atau pelajaran yang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 4 sampai kelas 6 SD. Topiknya yaitu dasar-dasar permainan bola basket. Alokasi waktunya 2 kali 35 menit pertemuan, 1 pertemuan. Yang selanjutnya tidak tepat, yaitu lapangan olahraga atau halaman sekolah. Yang kedua, tujuan pembelajaran itu menjelaskan secara sederhana peraturan dasar permainan bola basket, menunjukkan keterampilan dasar bola basket, menunjukkan sikap positif, kerjasama dan tanggung jawab saat bermain. Yang ketiga ada alat dan itu bola basket, kerucut atau botol air tegal sebagai penanda lapangan, peluit, papan tulis atau poster peraturan sederhana, ring basket atau lingkaran tali. Selanjutnya langkah-langkah kegiatan itu pertama ada kegiatan pendahuluan 10 menit, ini menyapa dan memeriksa kesiapan siswa, pemanasan, jalan cepat, area kecil atau peredaran dinamis. Selanjutnya kegiatan inti yaitu 50 menit, di mana pengenalan dan demonstrasi 10 menit, guru menunjukkan cara memegang bola dengan benar, mengirim bola. Yang selanjutnya adalah latihan dasar 25 menit di bola estafet, yaitu siswa dibagi berapa kelompok. Yang selanjutnya ada permainan mini yaitu 15 menit, buat permainan sederhana 3 lawan 3 dengan acuan modifikasi. Yang selanjutnya ada kegiatan penutup yaitu 10 menit pendinginan refleksi. Guru memberi umpan balik positif dan memotivasi untuk tetap berolahraga. Yang selanjutnya ada pemetaan manajemen kerangka POAC yang akan dibacakan oleh Mas Bali. Selanjutnya itu membuat petakan kerangka POAC untuk implementasi 1 bulan. Yang pertama ada pengelolaan POAC, yang pertama yaitu data ini, yang kedua organisir, yang ketiga akuatin, dan yang keempat controlling. Jadi yang pertama lakukan protes survei awal, terapkan target SMART yang terukur, misalnya peningkatan skor. Alokasi waktu yaitu dalam minggu pertama, tujuannya untuk mendapatkan data dasar dan menetapkan tolak ukur keterlibatan yang jelas. Yang kedua ada analisis, yang kedua ada sumber daya dan jadwal, yaitu aktivitasnya inventarisasi total sumber daya, finalisasi jadwal siklus atau season, yaitu di minggu pertama itu bertujuan untuk memastikan ketersediaan logistik dan kerangka waktu yang terstruktur. Terus yang ketiga ada aktivitas singkat, jadi aktivitasnya mengembangkan 4 LPP atau modul fokus pada tujuan pembelajaran bagi siswa, yaitu alokasi waktu di minggu pertama, yaitu bertujuan untuk menyediakan panduan operasional harian atau mingguan bagi guru. Seterusnya ada 2 yaitu organizing. Yang pertama strukturing, tujuan yaitu tetapkan peran guru, koordinator, komite, dan identifikasikan potensi siswa, yaitu alokasi waktu di minggu pertama awal, yaitu bertujuan untuk mendapatkan
garis tanggung jawab mengajar dan dukungan. Yang kedua ada peran siswa, yaitu aktivitasnya aquating atau di pelaksanaan kepemimpinan. Yang pertama, strategi memimpin. Terapkan gaya kepemimpinan fasilitas, memimpin bukan mendikte, dan berikan otonomi kepada siswa dalam peran mereka, yaitu Al-Qasiratu di 1-4. Tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang memberdayakan dan kolaboratif. Yang kedua ada skenario umpan balik. Terapkan 3 level feedback loop, self-reflection harian, yaitu di minggu 1-4 bertujuan memperoleh kurva belajar dan melakukan eksplorasi yang cepat. Yang keempat ada kontroli. Anti komando acara yang pertama monitoring harian atau mingguan. Aktivitasnya cek kepatuhan SOP, peraturan efektivitas peran siswa, dan kumpulkan data performa dari pencatatan skor, yaitu Al-Qasiratu di minggu 1-4. Tujuannya mendapatkan mendeteksi hambatan segera dan melakukan penyesuaian operasional. Yang terakhir, evaluasi akhir bulanan, yaitu aktivitasnya lakukan post tes formal, kumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, survei kepuasan, yaitu di minggu 1-4. Tujuannya di minggu 4, tujuannya meningkatkan mencapai akhir program terhadap target yang diterapkan di awal. Akan dibacakan oleh Dina. Ada bagian dan sistem pertandingan, 5 variasi dan manajemen event. Yang pertama ada single elimination dengan 12 tim. Manajemen eventnya ada pertama babak 1, 4 pertandingan, tim 5-12 bermain, tim 1-4 menunggu di bye. Yang kedua, pemenang babak 1 masuk ke babak 2 melawan tim bye sesuai undian. Yang ketiga, babak 2 yaitu 8 tim masuk ke 4 pemenang. Yang keempat, semifinal, 4 tim masuk ke 2 pemenang. Yang kelima, final, 2 tim masuk ke 1. Selanjutnya ada yang ke-6, waktu istirahat dan pergantian antara pertandingan dijadwalkan agar tim yang punya waktu pemanasan dan kesiapan. Yang ke-7, catat hasil dan umumkan secara live jika memungkinkan. Yang 8, pastikan tim yang kalah tahu bahwa selesai untuk mereka, atau bila ingin ada pertandingan ketiga bisa ditambahkan. Selanjutnya, yang kedua ada double elimination dengan 12 tim. Untuk manajemen dan eventnya, yang pertama memulai di winner bracket, semua 12 tim bermain yang sudah disesuaikan. Kemudian yang ketiga ada jalur loser bracket, mulai diisi oleh tim yang kalah dari winner bracket. Tim yang kalah di loser bracket langsung tereliminasi. Yang keempat lanjut sampai tersisa 1 tim di winner bracket dan 1 tim di loser bracket. Yang kelima, final, pemenang winner bracket versus pemenang loser bracket. Yang keenam, setelah pertandingan segera catat hasil dibagikan dan diumumkan ke tim dan penonton agar transparan. Kemudian ini double eliminasi. Untuk yang ketiga ada round robin dengan 12 tim. Babak pertama ada tim 1-12, round 2 ada 1-2, round 3 ada tim 1-3, round 4 ada 1-4, round 5 ada 1-5, round 6 ada 1-6, dan round 7 ada 1-7, dan
3 poin kalah sama dengan 0. Tentukan jeda antar pertandingan untuk istirahat pemain dan persiapan lapangan. Ini untuk bahan round robin dengan 12 tim. Yang keempat ada Swiss system. Di sini ada 4 ronde dengan 12 tim. Yang pertama ada pertandingan 1 tim 1 versus tim 12. Ronde kedua pertandingan pertama pemenang tim 1 atau tim 12 versus pemenang tim 6 atau tim 7. Dan seterusnya. Untuk manajemen event ini jumlahnya ada 12 dengan jumlah rondenya 4. Setiap ronde ada 6 pertandingan dan sistem poinnya seperti menang sama dengan 3 poin, kalah sama dengan 0 poin, jika seri sama dengan 1 poin. Siapkan sistem pairing bisa manual atau pakai software. Tentukan sistem poin misal 3, 1, 0 atau 2, 1, 0. Hindari pairing berulang dan gunakan tabel placement untuk menentukan hasil. Ini untuk tabel bahan Swiss system. Untuk yang kelima ada group stage dengan 12 tim. Pertandingan 1 tim 1 ada A1 versus tim 2 ada A2 dan selanjutnya. Di sini formatnya sama untuk grup B dan C. Untuk manajemen event ini lolos ke babak berikutnya atau playoff. Quarter final 1 juara A versus runner up B, quarter final 2 juara B versus runner up C, quarter final 3 juara C versus runner up A, quarter final 4 3 terbaik 1 versus 3 terbaik 2. Untuk semifinalnya, semifinal 1 pemenang quarter final 1 versus pemenang quarter final 2. Untuk semifinal yang kedua ada pemenang quarter final 3, pemenang versus pemenang quarter final 4. Untuk finalnya pemenang semifinal 1 versus pemenang versi semifinal 2. Untuk ini dibagi menjadi 3 grup A, B, dan C. Total pertandingan 3 grup kali 6 sama dengan 18 pertandingan. Klasemen poinnya menang sama dengan 3, seri sama dengan 1, kalah sama dengan 0. Juara dan runner-up setiap grup lolos otomatis ada 6 tim ditambah 2 tim terbaik dari peringkat 3 sama dengan 8 tim berempat final. Ini untuk tabel group stage di 12 stage. Selanjutnya C. Inovasi pada cabang olahraga bulu tangkis. Desain program TGPU. 1. Ada problem framing. Pembelajaran bulu tangkis masih dominan teknik dasar sehingga siswa kurang memahami teknik permainan atau game sensor. Guru juga belum terbiasa menerapkan TGPU dan media pembelajaran taktis masih sangat minim. Akibatnya keterampilan bermain siswa tidak berkembang secara optimal. Yang kedua ada solusi why this and why not. Program TGPU berbasis video interaktif. Video interaktif berisi situasi permainan bulu tangkis motivation games yang menekankan taktik dasar. Siswa menonton skenario, lalu berdiskusi strategi, dan yang terakhir praktik di lapangan. Guru menjawab, memadu, refleksi, dan memberi umpanan balik terhadap reaksi video tersebut. Yang selanjutnya ada alasan penelitian Himsmuth et al. 2022 menunjukkan video berbasis TGPU meningkatkan pemahaman, taktik, minat, dan kesenangan belajar dibanding metode konvensional. Metode TGPU cocok untuk pembelajaran PJOK yang semakin berbasis teknologi di zaman sekarang. Yang selanjutnya ada roadmap POAC minggu ke-12 sampai dengan minggu ke-16. Yang pertama, minggu pertamanya dan kedua, kegiatannya adalah observasi dan mewawancarai guru, indikatornya kebutuhan teridentifikasi. Selanjutnya, sampai dengan minggu ke-5,
produksi video TKPO. Indikatornya video dan naskah refleksi. Minggu ke-6 sampai dengan minggu ke-8 kegiatannya adalah uji coba kecil. Indikatornya keterlibatan seluruh siswa. Dan minggu selanjutnya 9 sampai dengan 12 kegiatannya adalah implementasi penuh. Indikatornya adalah peningkatan skill dan taktik permainan. Yang terakhir minggu ke-13 sampai dengan 16 kegiatannya adalah evaluasi dan refleksi. Indikatornya adalah laporan performa dan feedback dari guru tersebut. Yang terakhir evaluasi. Kurang lebih 75% siswa meningkatkan pada tes keterampilan dan taktik. Yang kedua partisipasi dan motivasi meningkat. Yang ketiga guru mampu menerapkan TKPO secara mandiri. Dan yang terakhir, program sudah direfleksikan di kelas lain. Metodenya adalah rubrik performa, observasi aktivitas, dan pre-report post test. Untuk skron POSC-nya ini ada 4 minggu. Ya, sekian paparan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.